Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang utama. Amalan tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun amalan tahajud ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan amalan ini secara rutin. Satu di antaranya adalah orang-orang yang melakukan tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam hari merupakan waktu yang sangat baik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu sehabis sholat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita masing-masing. Memohon segala sesuatu, baik kepentingan dunia maupun akhirat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebenarnya ini juga merupakan sikap ketundukan kita dan ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Sementara itu, di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha pengasih. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendapatkan segala hal di dunia maupun di akhirat selain atas izin darinya semata. Dari segala keuntungan baik yang diberikan di dunia maupun akhirat yang bisa kita dapat ketika mengamalkan sholat tahajud, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Apakah untuk menjadi ahli tahajud kita harus selalu mengantuk ketika siang hari, atau kita harus memiliki mata hitam karena selalu kurang tidur? Saya katakan tidak juga seperti itu. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri orang yang mengamalkan sholat tahajud. Meskipun pada akhirnya ciri-ciri ini bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun dalam menjalankan sholat tahajud pasti juga banyak tantangannya. Berikut ini adalah ciri-ciri ahli tahajud. Yang pertama adalah ahli ibadah. Sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi, tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sholat tahajud, malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah, tidak mendapatkan dosa. Sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, ciri-ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut merupakan seorang yang juga ahli ibadah. Minimal ia melaksanakan segala perintah Allah SWT yang hukumnya wajib. Bahkan dengan melaksanakan tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salat tahajud sebagai amalan sunnah juga seharusnya
dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni terkait syarat dan hukum amalan tahajud. Doa apa yang harus dibaca, ayat apa yang harus dihafal, dan lain sebagainya. Maka, sebagai ahli tahajud, ia juga memiliki pemahaman fikih keagamaan yang mendalam. Sementara pada saat yang sama, ia akan berusaha terus mendalami ilmu yang ia miliki. Kemudian yang kedua adalah rendah hati. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari, ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu ketika melaksanakan sholat, tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud, yaitu kerendahan hati. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seseorang melaksanakan sholat tahajud, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Sebenarnya, semua ibadah yang berhukum wajib maupun sunnah memang tidak diperbolehkan untuk riya. Akan tetapi, sholat tahajud merupakan amalan yang tepat untuk dilaksanakan tanpa diketahui orang lain. Sehingga, pada akhirnya, kerendahan hati ini dapat berpengaruh pada amalan-amalan yang lainnya. Ia tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah bersedekah atau amalan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang ia miliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik dari dirinya. Ketika seorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang tidak ia tahu. Kemudian yang keempat adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk, atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah Zat yang Maha Tahu. Kemudian yang kelima adalah disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin. Sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu. Dalam aktivitasnya sehari-hari, ia memperlakukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Kemudian yang keenam adalah memiliki pola hidup yang sehat, agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya. Maka pola hidup yang diperlakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan di atas, pagi hari atau dalam hal ini sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh oksigen, sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang dan sore hari.
Kemudian yang ketujuh adalah produktif. Selepas melaksanakan sholat tahajud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh misalnya, dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada siang hari. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan seefisien mungkin. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas. Sebab ketika pagi hari, otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah. Karena pada hari itu pikiran-pikiran kita belum dipenuhi oleh bermacam hal. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.